Hai guys, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 Kimia Organik TPMA 2019 akan mempresentasikan materi senyawa eter. Selamat menyaksikan. Eter merupakan senyawa organik yang mengandung gugus RO reaction. Dengan R dapat berupa alkil maupun aril. Contoh senyawa eter yang paling sederhana adalah pelarut dan anestetik di etil eter. Eter secara umum dapat ditemukan dalam kimia organik dan biokimia, karena gugus ini merupakan gugus penghubung pada senyawa karbohidrat dan lignin. Sifat-sifat eter. Pertama, sifat fisika. Sifat eter dalam fisika yang pertama, eter berbentuk gas T pada kamar, dan eter sederhana lainnya berbentuk cairan yang mudah menguap. Yang kedua, eter suka larut di dalam air karena molekul air tidak begitu polar. Dan yang terakhir, eter berbentuk TD dan TI yang lebih rendah daripada alkohol yang bersaian. Hal ini dikarenakan tidak adanya ikatan hidrogen pada eter. Sifat kimia dari senyawa eter antara lain yaitu yang pertama, eter dapat membentuk ikatan H dengan senyawa lain yang mengandung gugus OH seperti air, alkohol, fenol, atau gugus amina. Yang kedua, molekul eter tidak begitu polar sehingga kelarutannya dalam air sedikit. Yang ketiga, eter sangat tidak reaktif terhadap pengoksidasi atau reduksi asam-asam encer dan basa. Yang terakhir, nomor 4, eter mudah terbakar dengan adanya oksigen yang menghasilkan CO2 dan H2O. Tata nama senyawa eter. Yang pertama, tata nama IUPAC. Jika mengacu pada sistem IUPAC, eter disebut dengan alkoksi alkana. Tata nama seperti ini dilakukan dengan dua cara, yakni menempatkan alkil yang lebih kecil sebagai alkoksi dan alkil yang lebih besar sebagai alkana. Terdapat beberapa contoh tata nama IUPAC untuk senyawa eter pada PowerPoint kami. Let's check! Dua, tata nama trivial. Tata nama dengan sistem trivial dilakukan dengan menyebutkan nama alkil berdasarkan urutan abjad dan diakhiri dengan eter. Jika kemudian kedua alkil merupakan alkil yang serupa, maka digunakan awalan di. Untuk contohnya, kawan-kawan bisa lihat pada gambar di sebelah kiri saya. Kegunaan eter. Yang pertama, dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan eter dalam kehidupan sehari-hari dapat digunakan untuk melarutkan minyak, lemak, lilin, parfum, resin, pewarna, gam, dan hidrokarbon. Penggunaan eter yang kedua. Penggunaan eter yang kedua ini dalam bidang medis. Penggunaan eter dalam bidang medis dapat digunakan sebagai anestesi atau bahan pembius serta pembuatan morfin. Yang ketiga, pembuatan eter dalam bidang industri. Pembuatan eter dalam bidang industri ini dapat digunakan sebagai cairan starter untuk mesin diesel dan mesin bensin di cuaca yang dingin. Dan yang terakhir, kegunaan eter di dalam laboratorium. Kegunaan eter di dalam laboratorium ini dapat digunakan sebagai pelarut yang banyak digunakan. Sisi positif dari belajar online antara lain yaitu yang pertama, kita menjadi lebih mandiri dalam memahami materi yang diberikan oleh dosen. Nomor 2, kita lebih aktif dalam mencari materi. Nomor 3, kita lebih fleksibel dan dalam perkuliahan. Sedangkan yang terakhir, nomor 4, kita bisa lebih leluasa saat belajar di rumah. Manfaat dari belajar kimia organik yang kami dapat, yang pertama, kami dapat mengetahui apa sih itu kimia organik. Yang kedua, kami dapat pemahaman yang lebih mengenai alam sekitar dan segala proses yang terjadi di dalamnya. Dan yang ketiga, dengan belajar ilmu kimia, kita dapat mengubah bahan alam yang tersedia menjadi produk yang lebih berguna bagi kehidupan manusia.